Hai Pak Guru, saya ingin bertanya apa saja cara perpindahan kalor? Hai Deva. Baik Deva, Bapak akan menjelaskan kepada Deva bagaimana cara-cara perpindahan kalor yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu yang lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Jadi, Deva, ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita akan bahas nih satu-satu ya. Pertama, yang konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, yang berpindah hanya kalornya, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Pak, apa saja contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari? Oh, banyak Deva. Nih, Pak Guru kasih contoh ya. Misalkan kalau Deva sedang membuat teh ya. Terus Deva mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Nah, lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Nah, ini penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Ada lagi nih contohnya. Misalnya, saat tangan Deva memegang cangkir berisi teh hangat, tangan kita tentu akan merasakan panas. Itu karena panas pada teh berpindah. Contoh lagi ya, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Dan masih banyak lagi contohnya. Lalu apa itu perpindahan panas secara konveksi, Pak? Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Jadi di konveksi ini bukan hanya kalornya yang berpindah, Deva, tapi juga zat perantaranya. Nah, ini ya contoh-contoh peristiwa konveksi ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, air yang dipanaskan di dalam panci. Tentu Deva pasti pernah merebus air kan? Nah, jadi ketika kita memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Jadi kayak berputar airnya. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh lainnya peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Nah, kalau perpindahan panas secara radiasi itu bagaimana, Pak? Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Jadi kalau radiasi itu kalornya berpindah tanpa melalui perantara ya. Ini Deva nih contoh-contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya tubuh terasa hangat ketika kita dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Lalu yang berikut, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi.
Berikut lagi, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Yang terakhir, menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Baik Pak Guru, sekarang Deva paham tentang cara-cara perpindahan kalor. Oke Deva, tetap semangat belajar ya. Gapailah cita-citamu setinggi langit.